Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah bi ridaillahi ta'ala syai'illahi wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in syai'illahi wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi khususan khasa mu'allifi hadha kitab Asy'ari Asy-Syafi'i nafa'allahu bihi syai'illahi wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku fasal sawiji. Faslun utawi iki iku fasal sawiji atau bab. Yang kemarin bab yang pertama itu adalah arkanul islami, rukun-rukun Islam. Kemarin sudah dijelaskan perbedaan makna antara syarat dengan rukun. Kalau syarat adalah sesuatu yang dilaksanakan sebelum melakukan rukun. Kalau rukun adalah sesuatu yang dilaksanakan di dalam sebuah pekerjaan. Yang sekarang bab yang kedua atau fasal yang kedua, faslun utawi iki iku fasal sewiji atau utawi iki iku bab arkanul imani utawi piro-piro rukune iman iku sittatun ananenem. Jadi rukun iman itu jumlahnya ada 6. Yang pertama antuk mina yentah teman-teman ngimanaken meyakini percaya. Antuk mina ing yentah teman-teman percaya meyakini mengimani billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan pirang-pirang malaikat Allah wa kutubihi lan piro-piro kitab-kitab Allah wa rusulihi lan piro-piro utusane Allah wal yaumil akhiri lan dina kang akhir wal qadri lan qadar atau pesten khairihi baguse qadar wa syarrihi lan blesake qadar minallahi iku saking Allah Ta'ala. Jadi rukun iman itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah iman terhadap adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman ini dapat dijabarkan menjadi beberapa sifat. Ada berapa sifat wajibnya Allah itu ada berapa? Sifat wajibnya Allah ada, itu mah namanya Allah. 99 itu nama-nama Allah, Asmaul Husna, nama yang baik. Kalau sifat-sifatnya Allah yang wajib diketahui itu ada 20. Ada berapa? Sifat wajib bagi Allah itu ada berapa? Yang pertama apa?
Wujud. Biasa yang kalau orang-orang kampung itu kan buat sholawatan ya. Gimana? Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawa. Terus qiyamuhu binafsihi wahdaniyat ilmu hayat basor kalam qadirun muridan. Terus sami'an basiron muta. Hafal kan? Nah, wajib dihafalkan, harus hafal sifat-sifat Allah yang 20. Sifat Allah ada 20, itu sifat wajib. Nah, sifat wajib ada lagi yang bertentangan dari sifat wajib, yaitu sifat mustahil. Nanti pelajaran ini dipelajarinya nanti ketika ngaji kitab Aqidatul Awam. Kitab apa? Aqidatul Awam. Yang kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ada berapa jumlah malaikat Allah yang wajib diketahui? Ada berapa? Ada 10. Kalau jumlah keseluruhan malaikat itu tidak terhitung, tidak terhingga. Banyak, malaikat itu banyak. Bahkan sebagian ulama mengatakan kita itu ketika wudhu lalu tetesan air wudhunya itu jatuh, maka tetesan air wudhu yang jatuh itu akan menjadi malaikat. Makanya ketika wudhu itu, ketika tetesannya jatuh jangan dibuat mainan, jangan dibuat cipret-cipretan, jangan dibuat mainan lah, biarkan dia menetes dan menjadi malaikat yang akan beristighfar. Beristighfar untuk siapa? Beristighfar untuk orang yang wudhunya, untuk orang yang melaksanakan wudhunya. Beristighfar memintakan ampun kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah. Jadi jangan sampai ketika wudhu itu air bekas wudhu yang netes di dagu, yang netes di tangan, itu jangan dilap-lap atau jangan dicipret-cipretkan seperti ini. Dulu waktu kecil saya masih ingat ketika Bapak bilang kalau seandainya wudhu airnya dicepret-cepretan seperti ini buat mainan, apalagi dicepret-cepretkan ke muka temennya, itu yang seharusnya menjadi malaikat malah menjadi setan. Pernah dengar nggak kayak gitu? Pernah ya? Dulu itu waktu kecil diajarkannya seperti itu. Tapi yang setelah wudhunya membaca doa setelah wudhu. Hafal nggak doa setelah wudhu? Gimana doa setelah wudhu? Nah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal mutatahhirina wa ja'alna min ibadikas sholihin. Itu doa setelah wudhu. Kalau setelah wudhu harus membaca doa itu, walaupun sunnah, nggak apa-apa nggak baca, tapi sebisanya kita untuk melakukan doa wudhu itu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan barokahnya wudhu. Mau ngaji, mau belajar, itu disunahkan untuk wudhu terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya otaknya kita, supaya hati kita tuh bersih. Jadi wudhu itu secara syariat, wudhu itu memang membersihkan najis yang ada di luar. Tapi secara hakikat, wudhu juga bisa membuat hati kita tenang. Kalau seandainya ibu-ibu yang hadir dan teman-teman yang ada di rumah yang nonton, kalau seandainya lagi marahan sama suami, lagi marahan sama istrinya, itu kalau lagi emosinya memuncak, lagi marah sama teman, lagi jengkel sama teman, lagi ribut, lagi dimarahin orang tua, terus kamunya jengkel pengen marah, salah satu cara untuk meredam kemarahannya itu dengan wudhu. Wudhu, terus duduk, kalau lagi berdiri duduk, kalau ketika duduk masih marah ya kita rebahan gitu. Tapi kalau masih marah lagi ya ke belakang, wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Insya Allah pasti marahnya akan reda. Jadi kalau lagi marah sama orang, lagi jengkel sama orang, jangan dilampiaskan dengan mukul-mukul tembok, dengan nyobek-nyobek kertas dan lain sebagainya. Itu bisa dihukumi haram karena bisa membuang-buang tenaga, membuang-buang sesuatu yang tadinya nggak rusak menjadi rusak. Itu bisa menjadi hukumnya menjadi haram. Apalagi kalau ibu-ibu biasanya nih
Kalau marahan sama suami piring-piring bisa terbang, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau seandainya lagi marah sama suami atau lagi marah-marahan suami istri, ya usahakan wudhu terus sholat 2 rakaat. Ya walaupun saya belum pernah mengalami marah-marahan sama istri, saya nggak pernah selama ini saya belum pernah marahan sama istri, belum pernah. karena belum punya istri. Wa kutubihi lan pira-pira kitab Allah. Ada berapa kitabnya Allah yang wajib diketahui? Apa aja? Jangan jabur, tapi zabur. Kalau jabur itu nanti makanan. Zabur, Taurat, Injil, terus Al-Quran. Harus hafal ya. Kalau Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Taurat Nabi Isa, Injil itu Nabi Isa, Taurat, nah Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Musa apa Daud? Nanti dihafalkan minggu depan ini nanti saya tanya udah harus hafal. Injil turun kepada siapa? Taurat turun kepada siapa? Zabur turun kepada siapa? Al-Quran turun kepada siapa? Cari sendiri, dihafalkan. Jangan di Google nyarinya. Tanya sama Angaib, tanya sama Buya, tanya sama Muya. Nanti minggu depan dites. Berarti apa aja? Nanti minggu depan yang akan dites berarti kalau hari minggunya sebelum ngajinya nanti akan tanyain soal 20 sifat-sifatnya Allah. Tadi udah sebutin. Kalau nggak tahu nanti nanya sama orang tua, nanya sama Muya atau Buya. Terus kitab-kitabnya Allah ada berapa, turunnya kepada siapa saja. Udah PR-nya itu aja dulu. Terus wa rasulihi, dan percaya atas utusan-utusannya Allah, kepada rasul-rasulnya Allah. Ada berapa jumlah rasul yang wajib diketahui? Ada 25. Padahal lebih. Tapi yang lebihnya itu tidak wajib untuk diketahui. Wal yaumil akhiri, dan percaya dan meyakini adanya hari akhir. Hari akhir itu hari di mana makhluk-makhluknya Allah akan dihancurkan, kecuali ada beberapa makhluk-makhluknya Allah yang tidak hancur. Salah satunya adalah surga, neraka. Itu ketika kiamat, ketika hari akhir, surga, neraka, terus apa? Nabi juga kan dicabut nyawanya. Kalau nyawanya dicabut, tapi kalau jasadnya Nabi dan Rasul itu tidak hancur. Jasadnya Nabi dan Rasul itu tidak hancur. Salah satunya tidak hancur. Ada banyak, semuanya itu kalau nggak salah ada 9 atau 8. Ada 8 kalau nggak salah yang tidak hancur ketika hari kiamat terjadi. Salah satunya adalah brutu. Apa brutu? Tahu? Bukan brutu ayam, brutunya manusia. Tulang ekor. Nah nanti ini diterangkannya nanti ketika ngaji Hidayatus Ibyan, ketika ngaji Aqidatul Awam, nanti di bab tauhid. Kalau ini kita di bab fikih ngajinya jangan terlalu dalam ke tauhid dulu, biar enggak konslet ya. Terus wal qadri, dan percaya kepada kepastian, khairihi, bagusnya kepastian, wasyarrihi, dan jeleknya kepastian atau keburuknya kepastian. Minallahi, itu datangnya dari Allah. Sesuatu, apa perbedaan qada dengan qadar? Apa bedanya qada dan qadar? Kalau qada itu adalah pengetahuannya Allah yang belum terjadi kepada makhluknya, dan itu terjadi ketika zaman ajali, zaman dimana makhluk belum diciptakan. Jadi Allah itu tahu kalau nanti kalian itu nikahnya sama siapa, anaknya berapa, jadi apa, kaya atau miskin, matinya kapan. Itu namanya qada. Dan itu belum terjadi kan sama kamu. Kamu belum nikah kan sekarang. Nah nanti tahun berapa nikahnya, itu Allah tahu. Allah tahu kamu nikah tahun berapa, nikahnya sama siapa,
punya anaknya berapa, nanti anaknya jadi apa. Allah itu tahu sebelum itu terjadi. Itu namanya qada. Dan kalau sudah terjadi, itu namanya qadar. Allah tahu kemarin, Allah itu tahu kalau sekarang kamu bakal berangkat ngaji. Kalau kamu itu akan nonton di YouTube ngaji, di majelis. Allah tahu. Nah sekarang kamu berangkat, sekarang kalian buka YouTube, berarti kalian itu sudah menjalankan qadarnya Allah, sedang menjalankan qadarnya Allah. Jadi qada itu adalah pengetahuannya Allah. Allah tahu, ya, Allah tahu apa yang terjadi kepada kalian, kepada diri kita sebelum itu terjadi, dan itu sudah ditulis. Kepastiannya oleh Allah itu sudah ditulis, baik itu baik maupun itu buruk, baik itu sesuatu yang tidak menyakitkan maupun sesuatu yang menyakitkan. Allah tahu besok kamu bakal diputusin sama pacarnya, itu tahu. Mau diputusin itu tahu. Kalau belum diputusin itu namanya qada, kalau sudah diputusin namanya qadar. Nanti jangan sampai ada perasaan begini. Ketika kamu sudah ngaji ini, ya udahlah. Toh kalau seandainya saya berbuat jahat juga ini adalah kepastian dari Allah. Oh, nggak bisa kayak gitu. Seandainya kamu buat jahat, Allah tahu kamu besok akan berbuat jahat. Udah dipastikan sama Allah kamu besok akan berbuat jahat. Dan ketika kamu besok berbuat jahat itu namanya qadar. Dan sebelum kamu berbuat jahat, Allah tahunya itu namanya qada. Tetapi kamu itu kan diberikan akal, diberikan nafsu, ada nafsu yang baik dan ada nafsu yang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hati, diberikan pikiran. Untuk apa? Untuk bisa menjalankan kepastian yang sudah Allah berikan. Contoh, ketika kamu diqadhakan oleh Allah, kamu itu menjadi orang yang bodoh. Akan tetapi kamunya rajin dalam belajar, pengpengan belajarnya. Apa pengpenganmu ya? Bukan puyang. Kalau pengpengan bukan puyang. Apa ya, betul-betul sungguh-sungguh dalam belajar. Angel teman bahasa Jawa bahasa Indonesia aku ya. Kalau kita bicara bahasa Jawa ke bahasa Indonesia dan kalau mencari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa banyak. Tapi kalau mencari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, waduh susah, serius susah. Dulu saya pernah mencari apa itu galang sawah. Galang itu apa? Ternyata bahasa Indonesianya ada. Pematang sawah itu galang sawah. Tapi yang belum saya ketemu itu bahasa Indonesianya telak. Telak sawah itu saya belum tahu bahasa Indonesianya apa. Telak sawah, toang itu belum tahu. Toang itu apa bahasa Indonesia? Makanya susah kalau orang Jawa ngaji, konsumsinya untuk orang yang nggak bisa bahasa Jawa itu emang agak sulit. Tapi nggak apa-apa. Akan saya usahakan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Walaupun agak litat itu bahasa Indonesianya apa coba? Pelan-pelan itu bahasa Jawa. Apa ya? Tuh susah kalau bahasa Jawa banyak, ada litat-litut, ada gerak-gerak, apa lagi? Waduh ngomongnya gerak-gerak sih. Apa ya? Patah-patah berarti, masa patah-patah. Jadi sampai mana tadi? Ngomongnya litat-litut. Nah, ketika kamu ngajinya pengpengan, ngajinya bersungguh-sungguh, belajarnya bersungguh-sungguh, walaupun kamu ditakdirkan, dikodokkan menjadi orang yang orang yang bodoh, bukan berarti kamu merubah nasib, berarti Allah yang menakdirkan kamu menjadi orang yang pintar. Karena apa? Karena usaha kamu sendiri. Jadi jangan sampai kamu mengatakan, ya sudah kita mencuri juga, saya nyolong juga, itu atas takdir Allah, atas kehendak Allah. Ya tidak, Allah itu berkehendak, kamu punya kehendak. Kamu punya kehendak untuk menentukan kehidupan kamu, baik atau buruknya kamu, dan itu adalah atas kehendak Allah, paham nggak? Kamu berkehendak, kalian berkehendak, saya berkehendak menjadi orang baik atau orang yang buruk, itu atas kehendak Allah. Udah pokoknya gini, biar nggak susah. Ingat-ingatnya begini, yakinkan di dalam hati kamu bahwasanya kamu punya kehendak untuk merubah diri kamu sendiri, baik itu kamu menjadi orang yang baik maupun menjadi orang yang buruk, itu bukan atas kehendak siapa-siapa,
tapi atas kehendak Allah yang memberikan kehendaknya kepada kalian. Paham maksudnya? Allah memberikan kehendak kepada kalian untuk menghendaki kalian menjadi baik atau buruk. Itu kehendaknya ada dalam diri kalian, tapi sejatinya kehendak itu berasal dari Allah. Karena Allah sudah memberikan kehendaknya kepada kalian, ketika Allah sudah menghendaki kalian punya kehendak, maka kalian harus bertanggung jawab atas kehendaknya kalian sendiri yang kalian lakukan. Kalau kalian mencuri itu atas kehendak siapa? Atas kehendak saya yang dikehendaki, atas kehendak saya yang punya kehendak, atas kehendak Allah. Berarti yang bertanggung jawab atas kehendak kamu itu siapa? Ya diri kamu sendiri. Jangan sampai mengatakan, ya sudahlah saya mencuri juga ini kehendak Allah. Ya salah. Itu kehendak kamu yang dikehendaki, itu kehendak kamu yang diberikan kehendak oleh kehendak Allah. Emang agak mumet, agak susah memang dipahami. Yang penting untuk pemula, untuk awal, bukan untuk pemula ya, untuk awal kalian yakini saja, kalian percaya bahwasanya Allah punya kehendak atas kehendak yang kalian lakukan. Paham ya? Paham ya? Oke. Lanjut ke bab selanjutnya. Bab 3, faslun utawi ikilah fasal, utawi ikilah bab. Faslun utawi ikilah bab. Wa makna utawi maknane, wa makna la ilaha illallah utawi maknane kalimat la ilaha illallah iku la ma'buda, ora ana zat kang wajib disembah bihaqqin kelawan hak fil wujudi ing dalam wujude illallahi angin Gusti Allah. Ini di bahasa Indonesianya, di bahasa Indonesiakannya agak sedikit susah. Wa makna la ilaha illallah, dan maknanya la ilaha illallah itu la ma'buda, tidak ada zat yang wajib disembah bihaqqin dengan hak fil wujudi di dalam wujudnya, di dalam kenyataannya, illallahi kecuali Allah. Jadi makna la ilaha illallah itu bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi makna la ilaha illallah yang sesungguhnya adalah tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak dan wujudnya kecuali Allah. Ya, ini makna la ilaha illallah. Tidak ada zat yang wajib disembah dengan hak dan wujudnya, di dalam wujudnya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna, pengertian makna la ilaha illallah. Sudah? Lanjut ya. Faslun utawi iki iku pasal suwiji. Berarti bab berapa ini? Bab 4. Alamatul bulughi utawi piro-piro alamate balel. Faslun utawi iki iku fasal sawiji. Alamatul bulughi utawi piro-piro alamate balel iku salasun ana telu. Siji, tamamu khamsa asyara, sempurnane umur 15 tahun. Iku tamamu khamsa asyarata, sempurnane umur 15, sanatan apane taune, fi zakari ing dalem wong wadon, wal ungsa fi zakari ing dalem wong lanang, wal ungsa lan wong wadon, wal ihtilami lan ngimpi metu mani, fi zakari ing dalem wong lanang, wal ungsa lan wong wadon, litis aisinina sebab karena umur 9 tahun, wal haidu lan haid
fil unsa ing dalem wong wadon litis aisinina sebab umur 9 tahun. Ini untuk alamat atau ciri-cirinya orang yang sudah baligh. Saya terangkannya nanti di minggu depan. Karena apa? Karena kalau diterangkan sekarang ini agak panjang waktunya, agak panjang, agak rumit diterangkan. Pasti timbul pertanyaan, ini banyak banget soal bab alamat baligh. Tapi saya bahasa Indonesia kan dulu supaya menjadi bahan untuk di minggu depan. Alamatul bulughi, tanda-tandanya baligh itu salasun ada 3. Tamamu khamsa asyarata sanatan. Yang pertama itu sudah genap berusia 15 tahun. Fi zakari wal unsa, bagi laki-laki dan perempuan. Itu yang pertama. Yang pertama berarti usianya sudah genap 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, wal ihtilami, dan mimpi keluar air mani, fi zakari untuk laki-laki, wal unsa dan untuk perempuan, litis aisinina karena umur sudah 9 tahun, karena umurnya 9 tahun. Yang kedua, sudah mimpi keluar sperma atau air mani bagi laki-laki dan perempuan apabila sudah berusia umur 9 tahun. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal haidu fil unsa litis'i sinina, sudah haid bagi perempuan apabila sudah berusia 9 tahun. Untuk keterangan lebih lanjutnya, untuk keterangan lebih dalamnya nanti akan saya jelaskan di minggu depan. Karena kalau dijelaskan sekarang bisa sampai maghrib, karena mungkin lama, lama. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, kemarin itu ada pertanyaan dari penonton yang di rumah. Nanti pertanyaannya bisa dilihat di sini nih. Pertanyaannya dilihat di sini. Pertanyaan nanti ada di sini, nongol pertanyaannya, nanti nongol di sini pertanyaannya. Pertanyaannya kalau tidak salah, karena pertanyaannya ada di HP saya buat ngerekam. Nanti akan saya tongolkan lah di sebelah sini, nanti bisa dilihat, nanti ada nongol di sini. Tulisannya ada di sini. Jadi beliau itu adalah seorang hafiz Quran yang sedang menghafalkan Al-Quran. Bertanya, bagaimana kalau seandainya saya menjaga hafalan Al-Quran, membacanya menggunakan Android atau gawai atau pakai HP, lihat Qurannya di HP sedangkan saya sedang haid, itu boleh atau tidak? Yang pertama akan saya jawab, orang perempuan yang haid itu salah satunya haram hukumnya untuk memegang mushaf Al-Quran, untuk memegang mushaf Al-Quran. Kang, bagaimana kalau seandainya di HP saya ada Al-Qurannya, ada aplikasi Al-Quran? Boleh tidak kalau seandainya saya untuk mengingat-ingat hafalan saya takut lupa, saya lagi menghafalin Al-Quran? Boleh atau tidak saya mengingat-ingatnya di HP, bacanya di HP? Jawabannya adalah boleh, dengan syarat yang pertama, jangan diniatkan untuk bertilawah. Jangan niat untuk bertilawah, tapi niatnya untuk menjaga hafalan dan berzikir. Kang, lalu bagaimana? Saya kan megang Al-Quran, bentuknya HP, bentuknya aplikasi. Kalau bentuknya HP atau bentuknya aplikasi, berarti sama saja dikiaskan seperti memegang Al-Quran di dalam kaca.
Karena tulisan Al-Quran yang ada di dalam HP tersebut tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita sentuh, dan juga bukan berupa mushaf. Mushaf itu lembaran, ini namanya mushaf. Yang ada lembarannya, ini namanya mushaf. Ini namanya mushaf. Dan tulisannya bisa disentuh. Tulisannya bisa disentuh. Kalau yang ada di dalam HP itu tulisannya tidak bisa disentuh. Seperti halnya saya memegang Quran, yang Qurannya ini ada di dalam sebuah kotak kaca. Ada di dalam kotak kaca. Terus wajib wudu atau tidak? Lebih baik wudu. Kan saya lagi haid tidak membatalkan wudu. Orang lagi haid punya wudu boleh nggak? Boleh. Ada pertanyaan lagi berseliweran, pertanyaan dari luar sana, bukan dari pemirsa yang ada di rumah. Kang, kalau seandainya saya lagi haid, saya itu ngajar ngaji, boleh tidak? Sedangkan anak-anak yang ngajinya kan pegang Quran, boleh. Syaratnya tidak berada di tempat yang digunakan untuk sholat. Contoh di dalam masjid, di dalam tempat yang disepakati bahwa tempat itu khusus untuk sholat. Contoh nih, di dalam rumah ada ruangan kecil. Ruangan kecil ini dibuat khusus untuk sholat. Maka orang yang haid tidak boleh masuk ke dalam tempat yang khusus untuk sholat. Ya. Di sini sih Kang, kalau di majelis di sini kan di sini buat tempat sholat, ya. Tapi di sini walaupun buat sholat, tetapi ketika bangunannya ini berdiri, niatnya bukan untuk membuat tempat sholat, tapi dibuat khusus untuk tempat ngaji. Kalau di sini kan dibuat khusus untuk tempat ngaji, akan tetapi bisa digunakan untuk sholat. Jadi bukan tempat sholat ini, tempat ngaji. Yang kalau seandainya orang sholat di sini juga boleh. Seperti halnya kamu buat ruang tamu. Ruang tamu itu khusus untuk tamu bukan? Khusus untuk tamu kan? Tidak diciptakan, tidak dibuat untuk sholat. Tapi boleh nggak kalau seandainya nggak ada tempat lagi atau tempatnya terbatas, kamu sholat di ruang tamu? Boleh, asal tempatnya suci. Ya sama, di sini juga sama, posisinya sama. Jadi boleh nggak Kang saya masuk ke majelis Nihayatul Amal buat ikut ngaji, saya sedang haid? Boleh, karena ini tempat ngaji bukan tempat sholat. Walaupun kadang-kadang orang sholat di sini juga boleh. Karena apa? Karena tempatnya suci. Tapi kan tempatnya bukan khusus untuk sholat, tapi khusus untuk ngaji. Walaupun bisa digunakan untuk sholat. Orang jalan raya aja bisa digunakan untuk sholat, sawah juga bisa digunakan untuk sholat. Iya kan? Jadi seperti itu. Jawabannya seperti itu untuk teman-teman yang ada di rumah yang tidak paham kemarin. Kemarin sempat saya mengatakan yang namanya masjid itu tempat yang digunakan untuk Jumatan. Nah, itu secara maknawiyah. Secara maknawiyah masjid itu digunakan untuk Jumatan. Tapi secara harfiah masjid itu adalah sesuatu yang digunakan untuk sholat, untuk sujud. Sujud dalam tanda kutip maknanya adalah sholat. Seperti itu. Yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Seperti mungkin kematian, jodoh, rezeki ya. Kalau cara mati seseorang itu apa bisa dirubah atau udah ketetapannya cara matinya begitu? Cara mati yang dirubah, emang cara mati dirubah gimana maksudnya? Kecelakaan. Seseorang itu meninggal dengan cara husnul khotimah, apa husnul khotimah itu sudah ketetapan apa bisa dirubah gitu? Oh, orang itu mati meninggal itu kan sudah ketetapan Allah. Tapi orang itu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah itu sudah ketetapan Allah atau bukan? Kita harus meyakini itu adalah ketetapan Allah. Itu adalah sebuah ketetapan Allah, dan Allah juga menetapkan, Allah juga menghendaki kita, menghendaki manusia, menghendaki makhluknya
untuk memilih jalannya sendiri, mau mati secara husnul khotimah atau mati secara su'ul khotimah. Itu namanya qadha. Belum mati nih, kita belum mati, tapi Allah sudah tahu kita akan matinya kapan, mati dalam keadaan seperti apa, mati dalam keadaan bagaimana, matinya dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Allah itu sudah tahu. Itu namanya qadha. Nah, qadarnya ketika itu sudah terjadi, sudah mati dalam keadaan baik, sudah mati dalam keadaan buruk, itu namanya qadar. Nah, terus bagaimana Kang? Yang menentukan mati su'ul khotimah atau husnul khotimah kita atau Allah? Allah memberikan hak, memberikan memberikan kehendak kepada manusia untuk menghendaki memilih jalan yang mana, mau jalan yang baik atau jalan yang buruk. Contoh, Allah menghendaki kamu punya kehendak saya pengen menjadi orang yang baik, maka kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik. Dan mati dalam keadaan baik itu adalah kepastiannya Allah juga, karena Allah yang memberikan kehendak atas kehendak kita. Paham? Kalau seandainya saya mati dalam keadaan jelek karena saya hidupnya nggak benar, maka kita mati dalam keadaan su'ul khotimah itu pilihan kita juga, kehendak kita yang dikehendaki atas kehendak Allah. Jadi kita harus meyakini. Contoh, ada orang meninggal dalam keadaan mabuk, kita boleh nggak mengatakan wah dia itu tuh ahli neraka sih, matinya dalam keadaan mabuk baik sih? Kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Sudah kehendak Allah. Mati dalam keadaan dia mabuk itu sudah kehendak Allah. Kehendak Allah yang padahal Allah sudah memberikan kehendak kepada orang itu untuk memilih ke atas kehendaknya, mau berbuat baik atau berbuat buruk. Tapi kalau seandainya dia berkehendak dia berbuat buruk, maka itu juga sudah kehendak Allah. Sudah kepastian Allah dia berkehendak buruk itu, tapi atas kehendaknya sendiri. Paham ya? Maka agak mumet. Kalau memang agak susah dipahami buat anak-anak nih, buat anak-anak yang dengerin, yang memang nggak paham, yakinkan saja bahwasanya apa yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Udah itu aja. Nggak usah mikirin, Kang, kalau seandainya saya meninggal, saya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, itu juga kehendak Allah. Iya, memang kehendak Allah, tapi atas perbuatan kamu sendiri itu. Itu kehendak Allah atas perbuatan kamu sendiri, bukan atas perbuatannya Allah. Ya, atas perbuatan Allah juga, tapi Allah juga memberikan kehendak kepada kamu untuk berkehendak. Susah ya? Bingung ya? Saya jelasinnya agak bingung ini. Menjelaskannya agak bingung. Udah, pokoknya ini gini aja intinya. Kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu yang baik dan yang buruk yang terjadi dalam dunia ini, yang terjadi dalam diri kita, itu atas kehendak Allah. Allah memberikan kehendak kepada kita. Allah memberikan kehendak kepada kita untuk memilih kita ini akan menjadi orang baik dan orang yang buruk. Itu ada di tangan kita, ada di tangan kita, atas kehendaknya Allah. Dan yang mempertanggungjawabkan baik atau buruknya diri kita itu adalah diri kita sendiri. Paham? Jadi jangan sampai berpikiran saya su'ul khotimah juga atas kehendak Allah, ya berarti Allah yang harus tanggung jawab. Yang nggak bisa kayak gitu. Tetap yang bertanggung jawab adalah diri kita sendiri, karena keburukan itu yang mendatangkan keburukan dalam diri kita sendiri itu ya kita sendiri, walaupun atas kehendak Allah. Gini, ada orang mencuri. Orang bisa mencuri itu keinginan siapa? Keinginan sendiri. Tapi orang itu bisa mencuri kalau seandainya tidak dikehendaki oleh Allah, orang itu bakal mencuri atau tidak? Tidak bisa. Dia tangannya bisa bergerak, dia bisa nyongkel, itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah. Tangan digerakkan begini atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah. Tapi perbuatan mencurinya siapa yang berbuat? Ya dia sendiri. Jadi perbuatannya dia sendiri yang bertanggung jawab, walaupun atas campur tangan Allah, pasti campur tangan Allah. Karena apa? Karena tanpa kekuasaan dari Allah, tangannya dia nggak bisa bergerak. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Contoh. Ngomong nih, masuk ke dalam speaker, keluarkan suaranya dari speaker kan? Keluar suaranya dari speaker ini,
Karena ada apa? Karena ada baterainya. Berarti yang menghidupkan spirit ini apa? Baterai. Kalau seandainya tidak ada baterainya, walaupun Aang pengen ngomong di dalam mic, walaupun Aang pengen ngomong di mic, pengen ngomong di dalam mikrofon, tapi kalau nggak ada baterainya, nyala nggak? Sama begitu. Kalau seandainya Aang mau mencuri nih, Aang mau niat mau mencuri. Kalau seandainya Allah tidak menghendaki Aang tangannya bisa bergerak, bisa nggak Aang mencuri? Nggak bisa. Begitu ya, paham ya? Seperti itu ya. Jadi apa yang kita perbuat itu ya tanggung jawab kita sendiri, walaupun atas campur tangan dari Allah. Kalau seandainya Allah tidak menggerakkan tangan orang tersebut atas kehendak Allah, bisa bergerak, yang nggak bisa bergerak. Gitu. Ketika seperti halnya ada orang yang ingin membunuh Rasulullah, ada orang yang ingin membunuh Rasulullah, dia sudah niat pengen bunuh Rasulullah, tapi Allah menghendaki kudanya lumpuh, dia bisa nggak bunuh Rasulullah? Nggak bisa. Ya udah begitu. Jadi niat buruk kita ini dari diri kita sendiri, perbuatan buruk kita itu ya dari diri kita sendiri atas kehendak Allah. Jadi yang namanya kehendak itu bukan keinginan. Yang namanya kehendak itu bukan keinginan. Keinginan itu ada dalam makhluk. Keinginan itu ada dalam makhluk. Yang namanya kehendak, jangan samakan kehendak dengan keinginan. Jangan disamakan. Kalau keinginan itu ada dalam makhluk, kalau kehendak itu atas kekuasaannya Allah. Ang pengen minum nih, Ang pengen minum kopi nih, Ang pengen minum kopi. Kalau Allah tidak berkehendak, ya bisa saja tangan Ang tiba-tiba nggak bisa bergerak. Tapi karena Allahnya berkehendak, Ang bisa nih ngangkat kopi bisa. Ang pengen ngopi nih, Ang pengen minum kopi nih, Allah berkehendak, tangan Ang bisa ngangkat. Terus ya bisa nyeruput gitu loh. Ini atas kehendak, dan kita harus meyakini itu. Kita harus yakin itu atas kehendak Allah. Dan perbuatan Aang ini atas keinginan siapa? Atas keinginan Aang sendiri. Allah tahu nggak sebelum ini Aang akan minum? Tahu, itu namanya kodo. Paham? Itu namanya kodo. Sebelum Aang minum, Allah tahu nggak Aang mau minum? Tahu, itu namanya kodo. Dan ketika Aang minum, ini namanya kodar. Ya, begitu ya. Paham ya? Paham ya? Jadi jangan sampai berpikiran kalau kita berbuat jahat itu atas kehendaknya Allah, yang tanggung jawab Allah, ya lucu kalau begitu. Dah, karena tadi membahasnya tentang tauhid, takut Aang juga sebenarnya bahas soal ini. Takutnya apa? Takut kepleset. Makanya sebelum kita akhiri ngaji kita pada kesempatan hari ini, sambil menunggu ada waktu kosong, kan habis ini ada waktu kosong, silakan yang mau setoran hafalan, yang merasa sudah hafal boleh nanti habis ini hafalan kita Bidayatus Shibyan ke Aang. Kalau Aang saya sudah hafal, saya mau ngetes hafalan, nggak apa-apa. Aang saya mau ngetes hafalan nih, nggak apa-apa, nggak masalah, silakan tes hafalan. Tapi untuk ngaji saya tutup dulu. Sebelum ngaji ini ditutup, kita baca syahadat bareng Takut tadi Aang ngomong itu ada yang kepleset, ada yang salah. Bukan takut, udah pastilah kalau ada yang salah, udah pasti, karena manusia tempatnya salah. Udah pasti tadi ada yang salah, walaupun ya nanti kalau seandainya ada yang salah, teman-teman yang di rumah, yang ada di YouTube, silakan bisa berkomentar sebanyak-banyaknya, silakan dikritik di komentar, nggak masalah. Kalau ada pertanyaan juga bisa bisa ditulis di komentar, bisa dikirim lewat Facebook, bisa dikirim lewat Instagram. Untuk WA saya privat, WA-nya nggak bisa dibagikan. Kalau pengen ketemu sama orangnya, tinggal cari saja alamatnya, tanya-tanya di Facebook dan lain sebagainya, dan jangan minta nomor WA. Ya kalau minta nomor WA nanti istilahnya apa ya, bukan terganggu ya, tapi Aang punya kesibukan yang memang yang Aang takutkan itu lagi enak-enak kesibukan, tahu-tahu ada yang nelpon kan, nggak enak kalau seandainya saya mencantumkan nomor WA. Makanya nanti untuk rekan-rekan yang ada di rumah yang pengen bertanya, bisa dilihat nanti di sini alamatnya atau komentar di bawah. Kalau mau lihat Facebook, ini Facebooknya ada di sini, Instagramnya ada di bawah sini. Nanti saya edit, nanti diedit, ada di sini, ping, muncul di sini nanti ada. Gitu ya. Sebelum kita selesai,
Kita baca syahadat bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.